魔客，你也太看不起人了。魔客，此次我们2位灵王乃是踏入到了中州大陆来，此番我等率领10万灵族大军。 Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya kebangkitan Muyun saat ini sangat dirahasiakan oleh aliansi Yun, karena sekte Sengdan yang mengetahui jika Muyun sudah bangkit pasti akan segera menemuinya dan melakukan penyerangan balik atas tindakan yang Muyun lakukan terhadap sekte Sengdan. Tak hanya itu saja, Muyun yang sudah mencapai ranah nirvana saat ini memiliki potensi hebat untuk menguasai berbagai macam kekuatan yang belum dia capai sebelumnya. Gulungan Jushian yang ada pada diri Muyun juga sudah aktif kembali serta menanamkan kekuatan potensi pedang tertinggi padanya. Di part kali ini, kedatangan Muyun ke dalam gerbang Yuxian untuk menemui Patriark Yu untuk membicarakan dan menyusun strategi selanjutnya agar mereka bisa mengatasi masalah yang akan terjadi pada benua Zhongzhou. Karena saat ini, segel tanah neraka yang ada di dalam jurang iblis sudah terbuka sedikit demi sedikit. Hal itu akan mengakibatkan gelombang binatang iblis yang muncul ke permukaan benua Zhongzhou. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Muyun yang melihat Patriark Yu ada di depannya, dirinya heran karena bisa-bisanya seorang Patriark Yu menyelamatkan aliansi Yun saat berperang dengan sekte Sengdan. Sehingga Muyun pun menanyakan hal itu pada Patriark Yu. Mendengar hal itu, Patriark Yu pun langsung memperlihatkan beberapa kekuatan utama benua Zhongzhou beserta kekuatan dari masing-masing sekte mereka, yang dimana di dalam papan tersebut dia menyebutkan lembah Dewa Guntur, sekte Darah Bayang, dan tanah suci Qiao dengan kuat telah menduduki bagian utara benua Zhongzhou. Namun, yang terkuat di antara mereka merupakan Lei Zhenzi yang ada di lembah Guntur. Dia pun digadang-gadang sebagai Dewa Guntur karena kekuatan dahsyatnya, sehingga sekte Darah Bayang dan tanah suci Qiao yang menguasai bagian tersebut tak berani untuk mengusik keberadaan lembah Dewa Guntur tersebut. 穆盟主果然是人中龙凤。宇文主为何帮助我云盟？你出手，否则我云盟……雷神谷、绿影血宗、持瑶门派势力根深蒂固，牢牢占据中州北部。雷神谷可谓是如日中天，雷震子可以说是天生雷神。绿影血宗和持瑶圣地。 Setelah menjelaskan kekuatan bagian utara Zhongzhou, Patriark Yu kembali menjelaskan kekuatan keluarga Yun dan Pavilion Juxian, yang dimana keluarga Yun merupakan salah satu keluarga yang sudah diwariskan selama ribuan tahun dan tak pernah mengalami kekalahan di dalamnya. Ketua Yun sendiri saat ini sudah mencapai puncak ranah telepati ilahi, tak menutup kemungkinan jika dalam waktu dekat dirinya bisa menerobos dan menjadi seorang peri. Sementara itu, kekuatan Pavilion Juxian sendiri mungkin Muyun sudah mengetahuinya, sehingga Patriark Yu tak menjelaskan lebih lengkap tentang pavilion tersebut. Muyun yang mendengar hal itu memikirkan hal yang sama, yang dimana keberadaan Yu Xianji di dalam Pavilion Juxian sangat dicurigai olehnya. 说说云家与聚仙阁，随时可能踏破虚空，羽化成仙。现如今的云老太爷修为通天，云家传承万年，屹立不倒，而聚仙阁。 于仙子当真是1等1的奇人。甘精羽也与你说明了。 Setelah menjelaskan dua hal itu, Patriark Yu kembali menjelaskan tentang Pulau Tianxi dan sekte Sengdan. Bisa kita lihat jika Pulau Tianxi memiliki orang-orang yang pandai memanfaatkan kesempatan, bukan dengan kekuatan, sehingga Pulau Tianxi disebut kekuatan terlemah dari 8 kekuatan utama benua Zhongzhou. Akan tetapi, mereka bisa menjadi kekuatan yang paling lama bertahan. Beda halnya dengan sekte Sengdan yang menggunakan kekuatan penuh untuk menjarah suatu sekte yang berani menyerang mereka. Orang yang terkuat di sekte itu sendiri merupakan Seng Sui, seorang master yang menghentikan amukan esensi naga Giok Muyun. 此人善于抓取时机，所以天邪岛在8，你也应该见识到了，但肯定是存活时间最长的一个。
而圣丹宗，你也应该见识到了那圣缺的强大。 Setelah mengetahui 6 kekuatan utama, sekarang Muyun menanyakan 2 kekuatan terakhir, yaitu Gerbang Yuxian dan Aliansi Yun. Mendengar hal itu, Patriark Yu mengatakan jika saat ini kekacauan besar akan segera datang. Melihat segel tanah neraka sudah terbuka, akan menyebabkan gelombang binatang iblis yang sangat dahsyat, sehingga dia pun mengusulkan untuk bangkit bersama antara Aliansi Yun dan Gerbang Yuxian. Dengan kata lain, Patriark Yu ingin beraliansi dengan Muyun. Mendengar hal itu, Muyun pun menanyakan alasan Gerbang Yuxian untuk bergabung dengan Aliansi Yun. Lantas dia pun mengatakan jika Gerbang Yuxian dan Aliansi Yun bersatu, maka akan sangat sulit untuk ditembus oleh gelombang binatang iblis. Karena perlu diketahui, semua binatang iblis terlahir dari hal-hal jahat yang ada di langit dan bumi. Mereka memiliki kelemahan dengan 2 hal, yaitu guntur dan api. Dengan bergabungnya Gerbang Yuxian dan Aliansi Yun, maka gelombang binatang iblis takkan bisa menembus 2 kekuatan tersebut. Mendengar hal itu, Muyun pun menyetujui Gerbang Yuxian untuk bergabung dengan Aliansi Yun. 我希望羽仙门能够与云盟联，天下纷乱将至，危难之际相互支援，彼此之间互不侵犯。我敢断定，此次魔兽大潮，恐惧2样东西，还有1样，便是火。必定无人敢欺。有羽仙门这么强大的一个盟友，穆盟主果然爽快。 Setelah kepergian Muyun, Fu Tian bertanya pada Patriark Yu, apakah Muyun benar-benar bisa dipercaya? Dia pun mengatakan, jika Muyun memiliki kekuatan hebat yang belum dimiliki oleh anak seusianya, sehingga dia pun percaya jika Muyun pasti bisa menyoling obat maupun senjata untuk mengatasi gelombang binatang iblis tersebut. Karena latar belakang Muyun tidak berasal dari benua Zhongzhou, sehingga Patriark Yu menyuruh Fu Tian untuk menyiapkan semua harta dan artefak yang ada di Gerbang Yuxian. 您真的相信？而且据我所知，此子天赋超人，并不是来自我们中州大陆，他所有炼丹和炼器的知识，足够的灵气和天才地宝。Sementara itu, Muyun yang sudah kembali dari Gerbang Yuxian, keberadaannya membuat Moyang dan 2 kekasihnya bingung. Karena yang mereka tahu, Muyun terbaring sakit setelah kembali dari peperangan Sekte Shengdan. Lantas, Xin Mengyao pun bertanya, kenapa dia sangat sibuk dan membuat orang-orang khawatir dengannya. Mendengar hal itu, Muyun pun mengatakan jika saat ini Aliansi Yun sudah bergabung dengan Gerbang Yuxian. Dia pun harus memperbaiki beberapa artefak senjata untuk melawan gelombang binatang iblis jika mereka sudah datang. Mendengar hal itu, Xin Mengyao menyuruh Moyang dan semua prajurit untuk berlatih demi memperkuat pertahanan mereka. Muyun yang kerepotan pun memanggil Siming dan Gu Yufan sebagai asistennya untuk menciptakan elemen pil gabungan kekuatan antara petir dan api. Mendengar hal itu, mereka pun diam-diam akan kabur dari sana. 我正在为魔劫将至做好万全准备。我们现在和羽仙门结盟了。我们还是别打扰他。齐明、古雨凡，穆导师，怎么了？两个当我助手，咱们先来试试。 Beberapa waktu pun berlalu, Muyun yang membuat gabungan elemen tersebut akhirnya bisa menyelesaikan artefak khusus yang di dalamnya mengandung unsur kekuatan api dan petir. 我天打五雷轰！哎，咱们再来。成了。 Xin pun berpindah di dalam jurang iblis. Di sana, 2 iblis yang sudah bangkit dari segel tanah neraka akan merencanakan gelombang binatang iblis untuk meruntuhkan 8 kekuatan utama Zhongzhou. Belum diketahui alasan mereka melakukan hal itu. Namun yang pasti, dengan keberadaan mereka, benua Zhongzhou akan terancam dan bencana akan segera dimulai. Bagaimana kisahnya? Kita lanjut part 66.